Oke, ya. Jadi pertama kali kita baca lengkap dulu. Suatu persegi panjang dibuat sehingga salah satu sisi berada di sumbu X dan sisi paling kanan berada di garis X sama dengan 4. Oke. Dan salah satu titik sudutnya berada di X 2/3. Ini kebetulan saya berbaik hati untuk menggambar gambarnya ya. Tentukan ukuran persegi panjang yang mempunyai luas terbesar. Jadi pertama tentu harus dibaca lengkap dulu. Setelah itu dibaca lagi kalimat per kalimat. Ya, jadi suatu persegi panjang dibuat menjadi salah satu berada di sumbu X, sisi paling kanan berada di garis X4 dan salah satu titik sudutnya berada di ini. Nah, situasinya seperti apa? Oke, tentukan ukuran persegi panjang. Nah, jadi kalau titik X ini ya, ini kenapa kok tidak bisa lebih besar lagi? Oh, kalau itu malah zoom 100% ya. Nah, oke. Jadi bisa diikuti. Nah, jadi ini titik X. Oke, bagus. Ini titik X, jarak ini sampai ini X ya. Jadi ukurannya 4 min X. Saya kira oke. Terus tingginya adalah 4X. Bagus. Ya. Kemudian untuk mencari maksimumnya, kita cari turunannya. Bagus. Cari turunannya. Bagus juga ya. Menggantinya fx nanti saja. Bagus juga itu menghitungnya. Jadi pertama ini diturunkan, ini diam, ini diam, ini diturunkan. Bagus. Set, set. Ya, kemudian diturunkan seperti ini. Ya, oke. Hukum perkalian silang ya, yang seperti ini nggak perlulah ya. Oke. Ya, sehingga luas terbesar. Nah, seringkali ya yang perlu dicek adalah setelah memperoleh hasil, apakah hasil itu masuk akal tidak? Karena bisa saja salah menghitung dan lain sebagainya. Ya. Jadi perlu dicek. Bagus. Siapa yang membuat nih? Saya, Pak. Jeremia Darmawan. Oke. Dari SMA mana? SMA 68 Jakarta, Pak. SMA apa? SMA N 68 Jakarta, Pak. Di mana itu? Di Jakarta Pusat, Pak. Di Jakarta Pusat 68 di Jakarta Pusat. Kok aneh? Biasanya kalau Jakarta Pusat kan 3, 1, 2 gitu. 68 kok bisa di Jakarta Pusat? Kenapa begitu? Kurang tahu, Pak. Saya nggak tahu. Ya. Kalau kita sesuatu itu selalu dipertanyakan gitu. Ya. Jangan, wah, ini nerima saja. Oke, tolong tanyakan ke kepala sekolah mengapa 68 di Jakarta Pusat. Kenapa kok tidak 1, 2 dan seterusnya? Oke, Jeremia? Oke, Pak. Oke. Itu yang itu ya, 68 itu yang dekat Kuningan itu ya? Bukan? Bukan, Pak. Bukan. Itu di Salemba, Pak. Oh, di Salemba. Oke, ya. Ada komentar, pertanyaan? Biasanya tidak ada. Oke. Lanjut. Nah, tentu ada banyak yang soal-soal serupa ya. Ada sesuatu yang menarik mungkin untuk diusulkan, dibahas langsung?
Nah, ini menggambar grafik fungsi dengan kalkulus. Saya kira kebetulan Anda pertanyaannya tidak akan sampai sedetail ini ya. Jadi ya beruntunglah atau apa ya, kalau di ujian akan banyak sekali soal-soal bervariasi untuk ini ya. Oke, jadi untuk menggambar grafik fungsi dengan kalkulus, dilihat daerah monoton naiknya, di mana dia monoton naik, di mana dia monoton turun, titik ekstrim lokal, di mana dia maksimum, minimum, ya. Kemudian daerah kecekungan, ya. Sekali lagi titik belok itu bukan tidak ada turunan pertamanya, ya, tidak ada syarat mengenai turunan pertama. Titik belok itu adalah perubahan kecekungan, yaitu pada saat F double aksen X-nya sama dengan 0 atau tidak ada. Titik potong dengan sumbu koordinat, dan seterusnya. Fungsi ganjil, nah, sebagai permulaan, gambarkan fungsi ini. Oke. F aksen X-nya diturunkan, oke. Ya. Ini perlu dikasih komentar ini, Amar Rasyad. Ya, Pak. Kenapa duanya dipotong? Amar Rasyad, gimana nih? Karena domainnya, Pak. Bawahnya tidak boleh sama dengan 2. Oke. Tetapi dia juga apakah mengalami perubahan tanda dari F aksen? Enggak, Pak. Tidak. Mengapa? Karena maksud perubahan tanda tuh yang mana, Pak? Yang di garis Ini kan Pak? perubahan ini dan ini. Kenapa dia Iya. minus-minus ini? Karena X min 2-nya dikuadratin, Pak. Kalau dikuadratkan, kenapa? Sisi kiri dan sisi kanannya sama, Pak. Ya, jadi kalau dikuadratkan, ini X sama dengan 2, lebih kecil. Atau ini lebih kecil. Kalau X min 2 ini lebih kecil, toh dikuadratkan jadi positif ya. Lebih besar dikuadratkan juga jadi positif, jadi sebelah kiri dan kanan tidak berbeda tanda. Bagus. Jadi dia tetapi nolnya dibuang. Jadi mungkin oke, tandanya begitu ya. Kalau biasanya juga ada yang memberi tandanya begini. Untuk mengatakan bahwa pada saat 2 tidak punya turunan gitu. Oke, ya ini bagus juga ini tandanya Amar, nolnya dicoret gitu. Ya. Oke, ada komentar? Setelah itu F aksen 2-nya tidak ada. Bukan Ya. tidak ada, Pak. Itu saya nggak kesync, Pak. Jadi itu harusnya negatif infinity, Pak. Minus infinity. Yang ini, oke. Yang F aksen Biasanya 2. tidak mempersoalkan apakah plus infinity atau minus infinity ya, tapi biasanya ditulis hanya begini saja. Tapi saya suka tanda-tanda yang Anda pakai itu. Karena orang matematik kurang banyak variasi. Tanda seperti ini itu sudah dipakai beberapa kali kan? Limit fx x menuju tak hingga sama dengan tak hingga. Kan artinya beda dengan ini loh. Ya, tak hingga di sini, tak hingga di sini itu berbeda dengan tak hingga di sini. Tak hingga di sini itu mengatakan dia tidak punya nilai. Tak hingga di sini mengatakan bahwa nilai fx itu dapat dibuat menjadi sangat besar tanpa batas. Demikian pula halnya dengan ini. Saya suka apa yang Anda tuliskan di situ. Ya, saya kalau menulis buku lagi nanti mau saya gunakan notasi itu. Karena terlalu banyak ini menggunakan notasi ini. Ya, Amar? Ya, Pak. Mana Amar? Yang ada, Pak. Tadi? Apa, Pak?
SMA mana? Oh, dari Lab School, Pak. Lab School Kebayoran. Lab School Kebayoran. Saya sering dengar, tapi lokasinya di mana saya nggak tahu. Di mana itu? Di Kebayoran Baru, Pak. Jalan Ahmad Dahlan dekat Kebayoran Majestic. Baru itu yang paling terkenal apa? Majestic sih, Pak. Majestic. Enggak. Majestic itu apa? Nama apa? Nah, tempat ke pasar gitu, Pak. Pasar. Ya saya nggak pernah ke Dekat pasar, Amar. Kalau saya daerah tanya gitu, yang daerah terkenal, Pasar Majestic, Pak. hah? Atau enggak RSPP, Pak. Pernah dengar nggak, Pak? Rumah Sakit Pertamina. Saya tahu. Tapi ya saya moga-moga nggak perlu berurusan dengan itu. Semoga saya tetap sehat dan itu untuk kelas tinggi kelihatannya ya. Kalau lebih umum lagi, Pak, dekat Blok M, Pak. Blok M saya lebih tahu itu. Ya, Blok M. Jangan Pasar Majestic. Waduh, gimana itu? Sekarang karena kamu nyebut Pasar Majestic itu mananya Blok M? Sebelah baratnya, Pak. Ya, Anda lihat ya, bukan hanya matematik yang perlu dipikir, lokasi juga, ya, apalagi matematik. Jadi kalau Anda tidak bisa menjawab langsung, itu tidak apa-apa, ya, tapi mencoba berpikir, mencoba ini grabbing dan lain sebagainya. Oke? Pak. Ya. F aksen 2 tidak ada. Jadi titik ekstrimnya 0, 4. Apakah 2 itu menjadi titik ekstrim? Karena tidak ada itu bisa jadi kan? Ya, harusnya. Tapi di dalam kasus ini tidak, karena pada saat X sama dengan 2, fungsinya itu tidak kontinu. Ya. Pada saat X sama dengan 2 tidak kontinu. Kalau pada saat 2 kontinu dan 2 tidak punya turunan, di situ bisa terjadi ekstrim. Oke, jadi dia hanya di 0,4 dan nilainya adalah seperti ini. Bagus. F double aksen. Begini berarti terjadi perubahan tanda. Ini, oh, ya. Jadi kalau ini kelihatan ya. Ya, ini kelihatan. Cekung ke atas. Tidak ada. Oke. Syarat berbelok. Ya. 0. Dan Y0 tidak memotong sumbu Y. Kok bisa tidak memotong sumbu Y? Salah tulis, Pak. Itu sumbu X, Pak. Oh, sumbu X. Oke. Sumbu X. Ya, maaf. Saya pakai merah aja biar kelihatan kalau itu ya. X sama dengan 0 dan 2. Ya, asimtot datar tidak ada. Ya, asimtot datar tidak ada. Asimtot tegak ada. Kok bisa ini gini? Oh ya, benar ya. Oke. Asimtot miring, ya bagus. Asimtot miring itu paling mudah itu dibagi aja. Ya, ini dibagi hasilnya itu bagus. Fungsi genap, bukan genap dan lain sebagainya. Ya, oke, bagus, Amar. Dan grafiknya, ya mungkin saya harus menggambar pakai zoom biar kelihatan ya. Jadi tadi turunan pertamanya dulu. Turunan pertama saya gambar di sini aja ya. F aksen itu adalah 0, 2, 4. Paling kanan positif,
min positif. Jadi di sini naik, di sini turun ya. Ini tidak ada, ini turun, ini naik. Oke. Terus turunan kedua, F double aksen itu adalah berapa tadi? Hanya tidak ada pada 2 ya. Di sini positif, di sini negatif. Jadi di sini cekung ke atas, di sini cekung ke bawah. Oke. Ya. Oke, sekarang saya turunkan ke bawah, kita mau menggambar grafiknya. Ya. Nah, karena ini adalah asimtot, tentu dia begini atau begini, gitu ya. Tetapi karena kalau begini kan negatif, jadi perlu juga ya Anda perhatikan tanda-tanda dari F aksen ya, tanda-tanda dari F, ya, tanda-tanda dari F. Jadi di sini perhatikan bahwa fungsinya itu kan X kuadrat plus 2X plus 4 ya, per X min 2. Nah ini kan berapa ini? Ini kan bisa saya tulis menjadi X plus 1. X plus 1 kuadrat, ya kan? Plus 3 ya. Jadi dia selalu positif. Ya, selalu positif. Jadi X min 2, Pak. Hah? X min 2X. Min 2, oke. Jadi ini min ya. Min, oke, kuadrat. Jadi ini selalu positif. Jadi tanda-tanda dari ini semua hanya bergantung pada bagian bawah saja. Ya, oke. Di sebelah kanan 2 positif, sebelah kiri 2 positif. Jadi grafiknya kurang lebih seperti yang digambarkan oleh Amar ini. Ingat bahwa ini adalah asimtot dan ini asimtot ya. Asimtot itu makin lama makin didekati. Oke, Faris? Oke, Pak. Ini yang disapa sebetulnya yang harus sudah membuka video ya. Yang tidak mau membuka video ini nggak perlu disapa sebetulnya ya. Tapi karena kamu masih terlalu muda, jadi saya akan tanya Muhammad Equilibri Fajria. Ya, Pak. Mengerti? Ngerti, Pak. Oke. Dari mana kamu? Dari Cilacap. Cilacap. Oke. Di Cilacap dulu, kalau lewat situ itu, kalau pecel pakai daun apa itu ya? Bunga apa itu ya dulu ya? Kamu tahu nggak spesialnya Cilacap apa? Mendoan. Mendoan mah daerah apa? Purwokerto ya. Oke. Oh, kemarin juga ada ya. Cilacap, terus waktu itu apa? Purbalingga. Purbalingga siapa tuh? Oke. Saya kira gambar-gambar itu perlu di latihan saja. Kita 40 ya. Nadine Alia. Ya, sekali lagi lah ya. Oke. Jadi kuadrat gitu. Ya, saya kira Saya boleh nanya nggak, Pak? boleh. Saya nggak paham nomor 36, Pak. Kemarin juga kayaknya. Nomor berapa? 36. 36. Ini. Oke. Saya tidak paham soal ini, Pak. Menurut tinjauan saya, ketika ingin mencari luas terbesar, maka H sama dengan 0. Oke. Jadi kalau H sama, jadi gini ya,
prinsipnya itu akan menjadi humid kalau daerah yang dibasahi itu sebanyak mungkin. Ya. Jadi kalau semuanya saya masukkan, maka tidak ada interaksi dengan udara luar. Ya, jadi kalau semua roda ini saya masukkan ke dalam air, ya sudah, tidak ada sesuatu apapun. Tapi kalau saya ke sini, airnya di sini, ini tidak ada yang basah, tidak ada yang apa ya, bahasa Jawanya nyiprat. Itu tadi yang tanya dari SMA mana, kota mana? Kenapa? Ya, bahasa Indonesianya nyiprat itu apa? Airnya itu, jadi sekali lagi ya, kalau tinggi airnya begini, maka ini tetap kering aja kalau ini berputar. Gitu. Oke? Kalau semuanya saya masukkan ke dalam air, ya airnya bergejolak, tetapi tidak ada uap air kecil yang terbang di udara. Maka udaranya tidak humid, tidak ada basah gitu. Oke? Ya. Jadi kita mau mencari tinggi air ini berapa sehingga luas sisanya itu terbesar. Sebab kalau ini saya turunkan, maka yang basah itu makin sedikit. Jadi ya, kalau ini saya basahin setinggi ini, maka yang basah itu ya hanya tipis ini saja. Gitu. Mengerti? Enggak, Pak. Ya. Jadi ini alat itu apa ya? Jadi humidifier ya. Jadi apa? Roda yang dimasukkan ke dalam air sehingga dia nggak kelihatan ini. Kalau ini sekarang udah modern ya, itu alat yang paling kuno agar udaranya itu menjadi basah gitu. Kalau ini udah modern semua, itu zaman dulu ya. Zaman dulu itu hanya sekedar roda yang kayak busa begitu, ya ini busa semua begitu. Kemudian kalau ini dimasukkan ke dalam air, kan busanya itu akan menyerap air ya. Dan kemudian roda ini berputar, ya sehingga chip air yang ada yang dibawa dari sini itu akan terciprat gitu, akan ya terciprat ya. Bahasa Indonesianya apa? Akan apa? Jadi airnya akan terlempar gitu. Oke. Jadi kalau tinggi air di sini kan yang bagian ini kan tidak pernah kena air. Jadi putih itu akan menjadi kosong. Jadi yang kena air itu hanya bagian ini saja. Gitu. Oke. Jadi kalau tadi usulan Anda hanya sama dengan 0, bentar, H itu apa? Hanya Anda mau mengatakan begini ya. Kalau hanya 0 kan gini ya, melalui titik pusat. Nah, yang basah itu hanya ini. Yang berhubungan dengan udara luar. Ya.
Kalau hanya 0, dia yang basah hanya sekian ini saja. Tapi kalau ini diturunkan sedikit, akan ada tambah ini kosong, tapi yang ini menjadi basah gitu. Oke? Kok ini belum dibuat? Kenapa? Kemarin Pak Heru juga nggak paham, Pak. Oh, oke. Ya, itu jauh lebih baik, ya. Lebih baik. Jadi kalau tidak, itu lebih baik mengatakan tidak. Oke. Mau dikerjakan atau sudah cukup? Ininya kok gambarnya nggak bisa besar, ya. Jadi Berarti area yang dimaksud terbesar itu yang kita cari adalah yang warna abu-abu itu ya, Pak? betul. Oh, Betul. Jadi kalau hanya sama dengan 0, ya, kalau hanya sama dengan 0 itu kan artinya tinggi airnya segini ya. Ya, tinggi airnya segitu. Maka luasnya itu adalah setengah PR kuadrat. Ya. Dan itu nanti akan lebih kecil dari yang diperoleh kalau hanya sekian. Oke? Jadi ini H, ya kan? Ini H, maka luas yang abu-abu itu, saya pakai ini aja ya, saya pakai sebentar. Daripada kamu memindahkan, saya yang berbaik hati pindah share, dan kemudian pakai Microsoft. Oke. Teams. Ini. Oke. Class notebooks. Dar. Harusnya Pak Heru harus mengatakan ke saya, Pak, tolong itu soal 36 gitu ya. Itu lebih sempurna lagi. Loh, soal berapa? Soal berapa sih? di yang bab 4, Pak. Ah, iya. Jadi yang dicari itu luas abu yang terbesar ya. Jadi yang gitu. Oke. Nah, jadi kalau tinggi airnya adalah itu H dari pusat, maka kok tiba-tiba berubah gini. Teams.
gitu ya. Jadi luas abu adalah apa? Pi R kuadrat min Pi H kuadrat min luas airnya ini. Berapa nih luas airnya ini? Kan kalau saya gini kan, ini tulisan apa ya? T ya? Ini T ya. Oke. Jadi ada dua parameter dulu. Kalau ini T berarti kan T per 2pi kali R kuadrat ya. Itu luas juring ini. Gitu. Betul? Terus dikurangi dengan kalau itu T, ini H, maka ini berapa ini? Ini adalah X misalkan. Jadi X per H itu adalah tangen stay. Betul? Ya. Jadi luas segitiga itu adalah berapa? Ini luas segitiga. Ini luas segitiga dikurangi di sini aja ya. Luas segitiga adalah H 2H tangen T kali H bagi 2 hilang gitu. Oke. Jadi sama dengan berapa ini? Sama dengan T per 2pi R kuadrat ya, minus H kuadrat tangen T. Ya, tapi kemudian kita harus mencari hubungan antara H dengan T. Ya, harus dibuat menjadi satu variabel bebas saja. Ya, jadi dalam hal ini adalah apa? H per R itu adalah cos T. Itu. Oke. Jadi kalau begitu H itu R cos T. Substitusikan ke dalam sini hanya kemudian sebagai fungsi dari T. Oke. Jadi fungsi dari T adalah Pi R kuadrat min Pi R cos T kuadrat min, ini salah, plus T per 2pi R kuadrat kan konstan R-nya, hanya kita ganti R cos kuadrat T kuadrat kali tangen T. Gitu. Terus turunkan terhadap T ya. Oke. Bagian Anda untuk melanjutkan. Jadi apa? Humidifier-nya itu roda gitu yang penuh gitu, kayak apa ya? Pernah lihat orang bersih-bersih apa saringan udara di mobil itu enggak? Ya kayak ada putih-putihnya gitu kan, ada barang gitunya, sebagian direndam, maka kalau diputar daerah abunya itu yang akan berinteraksi dengan udara luar, dan itu yang diharapkan luasnya yang terbesar. Ya, jadi kalau sekali lagi kalau tingginya air di sini, ya tidak ada daerah yang basah. Ya, kalau tingginya di sini, maka daerah yang basahnya itu ini. Ya, dan tolong nanti dicek bahwa luas ini itu lebih kecil dari yang diperoleh di atas ini. Pak, izin bertanya. Boleh, silakan. Yang tadi apa agak ke atas Pak ini layarnya.
Terus? Ke atas lagi Pak di itunya. Nah, Ya. sudut juringnya itu apa enggak 2T Pak? Ya, terima kasih. Ini ada duanya ya. 2T, jadi mana lagi? Ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Siapa tadi suaranya? Aditya Inas, Pak. Aditya Inas. Mana itu Aditya Inas? Oh, itu ya. Dari mana Aditya? Sidoarjo, Pak. Sidoarjo, ya. Makanya tadi saya nebaknya Dita suaranya. Mirip-mirip orang Sidoarjo. Ya. Oh, mirip Bu Risma. Ya. Mirip suaranya ya. Lebih tegas, tapi jangan marah gitu. Wow, boleh nggak? Bisa nggak? Ya sudahlah. Pokoknya memang data itu memang itu ya perlu diberesin. Jadi saya bisa membayangkan topiknya. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau ya. Boleh bahas nomor 37 nggak, Pak? Saya 37. masih belum yakin, Pak. Anda belum yakin? Siapa yang membuat ini? Oke, saya tentunya harus membaca dulu ya. Sebuah lampu ditempatkan di atas tiang tinggi untuk menerangi daerah berbentuk cakram, daerah dengan batas lingkaran ya, yang digunakan untuk lalu lintas yang ramai dan memiliki radius 40 kaki. Jadi lingkarannya ya ini ya. Ini bahasa Indonesia saya nggak benar. Sebuah lampu ditempatkan di sebuah tinggi untuk menerangi daerah yang berbentuk cakram. Harusnya subjeknya kan salah saya ini ya. Kan subjeknya sebuah lampu. Di belakang subjeknya ganti. Ya, oke lah. Yang digunakan untuk lalu lintas yang ramai dan memiliki radius 40 kaki. Jadi artinya cakramnya ya 40 kaki. Intensitas pencahayaan pada setiap titik pada jarak cakram berbanding lurus dengan kosinus sudut peta. Oke. Kosinus ya. Dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber. Oke. Berapa tinggi seharusnya tiang lampu untuk memaksimalkan pencahayaan? Oke. Jadi intensitasnya gimana? Intensitas pada setiap cakram berbanding lurus dengan kosinus dari sudut theta. Jadi cos theta itu ya, ada cos theta-nya ya, saya kira betul. Terus kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber. Saya kira formulanya bukan ini ya. Harusnya ada kuadratnya ya. Iya, Pak. Oke. Nah, oke. Terus pada setiap titik cakram berbanding. Oke. Kok formulanya kok nggak ada? Oke. Itu jarak ya. Berapa tinggi seharusnya tiang lampu untuk memaksimalkan pencahayaan? Oke. Saya kira formulanya ada betul. Itu I sama dengan cos theta per D kuadrat kan. D kuadrat. Oke, terus. Ya, ini harusnya kuadrat ya. Berapa tinggi seharusnya tiang lampu untuk memaksimalkan. Jadi di situ ya berarti artinya yang ditanya itu adalah apa? H ya, ini ya. Ya. H-nya. Nah, jadi oke. Kemudian cos theta ini juga perlu diganti kan ya. Betul tidak?
Jadi di sini kan radiusnya 40 ya. Jadi kemudian berarti cos θ-nya itu adalah berapa? H per akar 40 plus H kuadrat kan? Betul tidak? 40 kuadrat, Pak. 40 kuadrat. Kenapa? Oh ya, 40-nya dikuadratkan juga. Ya, terima kasih. Oke. Saya kira begitu. Jadi kalau begitu formulanya itu adalah saya tulis di sini nggak apa-apa lah ya. I itu berapa? Ada konstantanya, betul. Cos θ-nya adalah H per itu per D. Ini juga D kan? Bukan ya? Akar 40 kuadrat plus H kuadrat kali D. Ya, D-nya adalah 40 kuadrat plus H kuadrat ya. Gitu? Gimana sih? Iya, Pak. Ya. Jadi udah kan? Terus Pak, kalau misalnya kan pembahasan di bawahnya itu diselesaikannya dengan DI per D theta. Itu bakal beda ya Pak? Kalau diturunin. Beda. Tentu saja harusnya DI per DH. Cos θ-nya sudah harus tidak ada kan? Ya, asalkan hanya dibuang. Kalau hanya dibuang sih oke. Oh, ini ada solusinya. Kalau tidak ada hanya, oke. Ini boleh. Ya, karena sudah tidak ada H, semuanya θ semua. Itu boleh saja, Yohanes Lee. Ya. Tapi pas saya cari malah beda Pak. Atau saya salah hitung, nggak tahu. Ya. Oke. Tolong di-post di sini. Kita kamu post di sini ya. Coba dihitung dengan dua cara begitu. Oke. Dengan θ boleh ini. Karena sudah tidak ada sama sekali H ya. Oke. Ya, Yohanes. Terus Pak, untuk yang nomor 2-nya yang ditanya kecepatan pengurangan intensitas itu berarti K-nya perlu persamaannya perlu masih ada K atau tidak Pak? Saya kira K itu tetap masih ada ya. Karena ada dari konstanta itu biasanya nanti bisa dicari sih ya, tapi dalam soal ini kita tidak bisa ya. Jadi intensitas itu nanti bisa dibaca ininya adalah dengan mencoba beberapa tinggi, berapa diukur intensitasnya, harapannya memperoleh konstanta itu. Tapi dalam kasus ini saya kira tidak ada ya. Gitu. Berarti dianggap nggak ada K-nya ya Pak persamaannya untuk nomor 2? Saya kira tetap ada K-nya ya. Jadi jawabannya dalam K? Ya. Oh baik, terima kasih Pak. Ya, ya. Oke. Ya, saya share screen dari ini. Oke. Yang tadi 47, 48 saya akan sedikit saya harusnya membuka itu ya. Membuka
kucetak. Ya, jadi penggunaan turunan ini aspek teori ini. Aspek teori dari kalkulus. Ya. Nah, jadi penggambar grafik ini saya kira mungkin perlu kita lihat. Ya, kecuali ada pertanyaan, saya kira ini pelajaran di SMA sudah ada ya. Misalkan H memenuhi 3 syarat. Tetapi ketiga, apakah H mempunyai lokal maksimum minimum atau titik belok? Ayo, cobalah 4-3, mungkin menarik ini. Beberapa perlu diinikan 4-3 ya. Ya, oke. H10 ya. H1 merupakan titik belok ya. H1 merupakan titik ekstrim apa ya? Oke. Nah, tapi kan kalau Anda pakai ini, bentar. Jadi soalnya adalah Hx memenuhi 3 syarat ya, bahwa nilainya turunan pertama, turunan kedua sama dengan 0, tetapi turunan ketiganya tidak 0 ya. Apakah dia mempunyai maksimum lokal, minimum atau titik belok? Oke. Kalau titik belok turunan ketiganya kan, jadi mohon diperhatikan ya. Oke. Jadi ini pertanyaannya gini ya. Pertanyaannya adalah H1 0. H aksen 1 0. H2 aksen 1 0. Kemudian H3 1 tidak 0. Pertanyaannya, apakah H1 itu titik belok, apa titik ini atau titik ini? Ya. Nah, H1 tidak 0. Ya, ini bagus. Dia explore dulu ya. Kalau dia pangkat 3, oke. Kemudian H31 itu tidak 0 ya. Jadi dia merupakan titik belok. Karena lihatlah pada saat turunan kedua, di sebelah kiri dan kanan dari 1 itu berbeda tanda. Saya kira betul. Tetapi kemudian kalau diteruskan dengan turunan pangkat 4, ya, turunan pangkat 4, H1 itu merupakan titik ekstrim karena dia ya karena pangkat 4 bisa dilihat gambarnya begitu. Oke. Jadi dia merupakan titik ekstrim. Min 4 maksimum ya. Nah, tapi kita tidak berbicara mengenai ini pangkat 4 atau berapa gitu ya. Jadi apakah kita bisa melihat dengan melihat ini, apakah kita bisa tahu bahwa H3 itu tidak 0, apa yang bisa terjadi dengan fungsi H-nya sendiri. Nah, saya coba begini. Ya. Jadi ini turunan ketiga. Di titik 1 itu tidak 0. Berarti di sekitar ini ya, dia punya turunan katakanlah positif gitu. Negatif juga boleh nanti. Ya. Nah, sekarang saya punya turunan kedua. Di 1 ini 0. Ya, ini 0.
Oke. Nah, turunan ketiganya itu positif di 1. Jadi di sekitar ini 1, tapi di sini 0. Jadi grafik double aksennya gimana grafiknya? Dalam hal itu dia adalah begini. Ya, tahu ya mengapa begini? Karena dia turunan ketiganya positif, maka grafik turunan keduanya itu naik. Nah, turunan pertamanya ini 0 juga. Di sini negatif, di sini positif. Jadi grafiknya begini. Oke? Ya. Nah, turunan keduanya, turunan nolnya adalah apa? Ini 0 juga, tapi fungsinya positif terus. Jadi dia pasti naik. Ya. Nah, bagaimana ini? Apakah dia menjadi titik ekstrim? Muhammad Hardiah, apakah ini menjadi titik ekstrim? Muhammad Hardiah. Iya, Pak. Apakah titik 1 ini titik ekstrim? Halo? Iya, Pak. Sebentar, Pak. Saya cermati. Teman-teman nunggu loh. Saya nanti balik lagi ke Anda. Julian. Ya, Pak. Ini, apakah ini menjadi titik ekstrim? Jujur Pak, sebenarnya saya masih kurang mengerti, tapi menurut saya tidak kalau di fungsi turunan 0. Ya, tidak, karena lihat bahwa turunan pertamanya ini kan semuanya positif. Jadi grafiknya akan naik terus. Dia tidak mungkin menjadi titik ekstrim. Ya, apakah dia menjadi titik belok? Ya, kita lihat bahwa turunan keduanya itu di sebelah kanan positif, di sebelah kirinya negatif. Jadi seharusnya saya kalau mengikuti gambar dari turunan kedua ini sebetulnya ada perubahan kecekungan begitu. Ya, jadi ini titik belok gitu. Nah, mengapa yang ini tidak kurang pas contoh ini? Ya, karena turunan ketiganya ya, turunan ketiga dari 1 itu masih min 24 kali X min 1. Ini masih X ya, turunan ketiga dari 1 itu masih 0. Jadi contoh ini tidak pas, contoh ini tidak pas gitu. Oke? Muhammad Ardia. Iya, Pak. Kamu mengerjakan nomor berapa? Saya mengerjakan nomor 3, Pak. Tapi waktu itu nomor 3 sudah dibahas. Jadi saya tidak melihat. No. Saya hari Kamis ingin lihat pekerjaan Anda ya. Di soal tutorial. Yang nomor berapa, Pak? Ya, nomor berapa saja. Oke, Pak. Siap. Nomor 1 sama akhir.
Oke, Pak. Tutorial ya, Pak? Ya, Siap, Pak. ya. Oke, ini tadi Julian ada yang masih tidak jelas apa? Tanya dong. Saya bingung, Pak. Untuk jadi ngambil contoh yang baiknya gimana ya, Pak? Kan contoh yang Harus mengikuti tadi itu semua. Bahwa H1-nya itu 0, H aksen satunya itu 0, H2 aksen satunya 0, tetapi H31 itu tidak 0. Ya, jadi ya baik, Pak. secara umum sih di dalam analisis menganalisa jangan menggunakan contoh. Berbahaya. Kita harus bisa berpikir very general dan generik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, Ya. kalau contohnya yang tadi H31-nya itu negatif, apakah hasilnya sama, Pak? Nah, kelihatannya harus kalau negatif tentu dia tadi nanti akan berbalik ini ya. Ya, dia akan berbalik begitu. Tetapi toh turunan keduanya dia akan begini. Turun kan di sekitar itu. Ya. Oke. Hapus. Ya. (44) ya. Tolong kalau masang ini, oh ini mungkin masangnya pakai HP ya atau gimana? Kok kecil sekali ya? Misalkan diketahui fungsi S DAP dan dapat diturunkan. Jika SA, SB sama dengan 0 dan S tidak identically 0, ya, apakah H mempunyai maksimum, H mempunyai minimum? Mengapa? Jelaskan. Oke, ya. Jadi diketahui fungsi ini AP, ya, continue di AB dan dapat diturunkan pada interval. Jika SA-nya 0 dan SB-nya 0, itu ya. Loh kok di atas, terima kasih. Siapa itu yang membesarkan? Oh, ini kok di atas S, di bawah H ya. Salah ini, maksudnya nih harusnya S ini ya. Sorry, maaf. S, apakah S mempunyai maksimum? S mempunyai minimum? Jelaskan mengapa. Ya, jadi karena fungsinya itu adalah continue. Jadi saya kalau mau menggambar fungsi continue, mulai dari sini berakhir di sini. Menggambar fungsi continue itu tidak pernah angkat pen. Ya, dia harus terus gitu. Pada akhirnya dia balik ke sini. Tetapi bisa saja terjadi begini, turun lagi, naik lagi, turun begini, tapi harus berbalik di sini. Ya. Nah, pertanyaannya apakah dia akan mempunyai maksimum dalam kasus ini? Ya. Ya, dalam kasus ini ya. Ya, bisa saja ini AP ini tetap mempunyai maksimum di sini. Minimum dalam hal ini ya, dalam hal ini, minimum lokal ya, dalam hal ini ya. Minimum ya. Nah, apakah S aksen X itu pernah 0? Dia dapat diturunkan.
Jadi artinya ya, artinya saya hapus ini. Tidak mungkin begini, lancip di sini. Mengapa? Ini kalau di sini kan tidak punya turunan, padahal diketahui bahwa fungsinya itu mempunyai turunan. Jadi dia harus seperti lintasan MotoGP yang smooth gitu. Nah, ya tidak boleh ada yang itu. Nah, dalam hal ini 0, ini 0, ini 0. Mungkin ya, yang ini mungkin tidak usahlah, ini saja dan ini. Ya, jadi mempunyai jawab. Oke, dan memiliki nilai X maksimum. Ya, oke. Bagus. Siapa ini yang buat nomor 44? Saya, Pak. Saya, Pak, sebentar. Pinaka. Ya, Iya. dari mana Pinaka? Dari Klaten, Pak. Dari? Klaten. Klaten. Oh, ya. Bagus. Ya. Klaten itu banyak penerbit ya. Oke. Jam 11:04. Oke. Kita lihat di ini mungkin beberapa aspek teorinya saja. Oh, ini sudah tadi itu ya. Nah, ya. Berdasarkan cobalah 44, maka kalau saya punya fungsi continue di AB dapat diturunkan di AB dan SA sama dengan SB-nya 0, S-nya tidak identik 0, maka akan ada C sehingga S aksen C itu sama dengan 0. Ya, jadi ini apa namanya yang disebut teorema Rayleigh. Jadi ini kita mau berbicara mengenai apa istilahnya aspek teoritisnya. Ya. Nah, yang berikutnya lagi adalah begini. Ini yang disebut sebagai teorema nilai rata-rata. Ya, teorema nilai rata-rata. Mengapa disebut nilai rata-rata? Karena kurang lebih kalau FT itu menyatakan posisi pada saat T, ini kan artinya pada saat T sama dengan A, inilah posisinya FA. Pada saat B, T sama dengan B, inilah posisinya. Ini kan jarak yang ditempuh, ya, FB min FA. Perbedaan jarak yang ditempuh dari A ke B. Dan dalam waktu B min A. Sehingga kalau saya bagi, inilah kecepatan rata-rata. Ya, kecepatan rata-rata. Oleh karena itu, bentuk yang seperti ini disebut sebagai rata-rata. Oke. Nah, kemudian kalau kasus Rayleigh itu adalah ini 0, dia begini. Saya hanya menggambar dalam grafik yang paling sederhana, tentu saja bisa seperti ini dan lain sebagainya, ya, bisa saja sangat rumit. Oke, jadi ini AB itu, ini Rayleigh. Nah, sekarang situasinya itu agak sedikit dibalik ini ya, digeser gini. Nah, gitu. Jadi ini A, ini B. Gitu. Oke. Nah, dalam grafik yang paling sederhana seperti ini. Maka kalau tadi Rayleigh itu ini sejajar, maka di sini ada yang sejajar gitu. Oke. Ya, jadi artinya di sini apa? Ada C, sehingga gradien singgungnya kan S aksen C. Oh, maaf, sudah pakai F ya.
dan sama dengan gradien dari ini. Gradien dari ini itu adalah FB min FA per B min A. Gitu. Ya, jadi ini yang disebut F aksen C, sama kan? Jadi mengatakan bahwa rata-rata dari suatu grafik itu bisa dihitung melalui sebuah turunannya. Ya, melalui turunannya. Oke. Nah, gunanya apa ini? Ya, gunanya apa ini? Sudah di print saya hapus. Ya, gunanya apa? Atau mungkin bagusnya ya, tapi ada rekamannya ya. Nah, gunanya apa ini? Nah, ini di sini. Ya, mungkin saya jelaskan dulu bahwa tadi FB min FA per B min A sama dengan F aksen C. Nah, ini gunanya apa? FB sama dengan FA gitu. Ya kan, dikalikan saja. Nah, ini bisa diinterpretasikan sebagai apa? Kalau nilai dari FB itu saya taksir dengan menggunakan FA, maka inilah errornya. Ya, sekali lagi, kalau nilai FB itu saya ganti dengan FA, maka inilah errornya. Jadi di dalam soal ini adalah akar 9,1. Susah saya menghitung. Saya taksir dengan akar 9. 3. Mudah. Tapi pasti ada errornya. Berapa errornya? Errornya adalah 9,1 min 9 kali F aksen C. F aksen C ya. Jadi dalam hal ini Fx-nya itu kan akar X. Karena saya berkaitan dengan ini. Yaitu 1/2 akar C. Berapa errornya? Saya juga tidak tahu. Sebab kalau saya tahu errornya, maka saya tahu ini. Ya, jadi errornya pun saya juga tidak tahu. Nah, tapi kegunaannya adalah kita bisa menaksir batas atas dari error itu. Ya, kita bisa menaksir batas atas dari error itu. Ya, itu berapa? Mungkin lebih bagus saya share ini saja ya. Ini menurut saya penting belajar matematik itu ya ini. Oke, OneNote, page. Nah, jadi sekali lagi, ya. Jadi tadi teorema nilai rata-rata, ya, yaitu kalau F dari AB ke R kontinu, F mempunyai turunan di AB, ya, maka akan ada C berada di AB, ada ya ini ya,
Demikian sehingga F aksen C itu adalah FB min FA dibagi B min A. Ya, ini yang namanya teorema nilai rata-rata. Mengapa? Ini adalah rata-ratanya. Dan itu bisa ditulis dalam bentuk FB sama dengan FA plus F aksen C kali B min A. Nah, gunanya apa ini? Ya, contoh pemakaian ada di situ sebetulnya. Kalau Fx itu adalah akar X, kemudian kita mau menghitung akar 9,1. Jadi ini B-nya. Kan sama dengan ini 9, misalkan ini A-nya, plus F aksen C. Jadi 1/2 akar C, turunan dari akar X, kali 0,1. Ya, jadi B-nya adalah ini, A-nya adalah ini. Oke. Nah, tentu saja C itu tidak tahu letaknya. Tidak tahu. Tetapi C itu terletak di antara A dan B. Gitu. Nah, jadi sekali lagi, walaupun tidak tahu, tapi saya bisa menaksir bahwa oke, saya tulis di sini gunanya error. Jadi ini error ya, mungkin saya tulis dulu. Inilah errornya. Ya. Nilai eksak error tidak diketahui. Ya, tidak diketahui. Sebab kalau ini diketahui, ya ini sudah diketahui, sudah selesai. Ya, tetapi gunanya apa? Gunanya bisa untuk menaksir 0,1 itu lebih kecil dari berapa. Ya, dengan C-nya terletak di antara 9, mulut mengatakan 9, tulisan mengatakan C ya, dan 9,1. Nah, jadi kalau saya ambil kemungkinan terbesar dari ini, itu adalah kalau ini sekecil mungkin. Sebab dia ada di bawah. Ya. Jadi ini akan menjadi 1, maaf kok merah, 1/2 akar 9. Karena 9 dengan 9,1 itu 9 lebih kecil. Kali 0,1. Jadi lebih kecil, bukan lebih kecil, sama dengan 1/6 kali 0,1, yaitu 0,166666 gitu. Ya, jadi kalau akar 9,1 itu dihampiri dengan akar 9, ya, akar 9, maka kalau ini saya sebut sebagai errornya itu lebih kecil dari 0,1666. Oke, itulah kegunaan dari teorema nilai rata-rata. Pak, kayaknya nolnya kurang 1. Nolnya kurang 1. Terima kasih. Berarti perlu ditambah. Terima kasih. Ya. Bagus. Bagus tuh kalau dosen melakukan kesalahan tuh bagus. Sekalian mau menguji apakah mahasiswanya memperhatikan tidak.
Mau nanya boleh nggak, Pak? Boleh. Ini sama kayak hampiran linear nggak sih, Pak? Ya, ini hampiran ini bukan hampiran linier ya. Jadi kalau ini adalah hampiran konstan. Ya. Ini dihampiri dengan konstan. Nanti karena Anda menyebut hampiran linier, ya, maka ini akan ada B min A, F aksen A. Nah, ini hampiran linier nih. Ditambah ada errornya. Ya, errornya berapa? Ini sebetulnya untuk anak umur 17 tahun ke atas sekian bulan. Semester depan kita belajar. Kuadrat F double aksen C per 2 faktorial. Tapi ini untuk semester depan. Di sini hampirannya konstan. Jadi FB ini hanya dihampiri dengan FA saja. Kalau nanti penghampiran linear bentuknya kan seperti ini. Oke? Terima kasih. Ya. Jadi dengan teorema nilai rata-rata itu sekarang kalau kemarin-kemarin kita hanya hampiri, sekarang kita mulai concern dengan batas atas dari kesalahannya itu. Berapa sih gitu. Kesalahannya sendiri berapa besarnya tentu tidak bisa kita hitung. Sebab kalau bisa kita hitung, berarti kita tahu nilai yang akan kita hitung. Kita hanya bisa mengatakan errornya lebih kecil dari sekian. Gitu. Oke. Tadi siapa yang nanya ya? Jeremiah Darmawan. Oke. Nah, saya boleh nanya lagi nggak, Pak? Boleh. Jadi saya kan punya soalnya dari teman saya, Pak. Kalau misalnya ada fungsi Y sama dengan mutlak X min 2, Pak. Ulangi sekali lagi, sorry, Jeremiah, saya depannya nggak terlalu terdengar. Ya, jadi saya ada soal dari teman saya, Pak. Jadi misalnya ada fungsi Y sama dengan mutlak X min 2. Misalnya di gambar grafik, kan pasti kan kayak mutlak X tapi kan digeser di 2 ya gitu ya, Pak. Ya. Terus misalnya pada interval kurung siku 2 sampai 3. Kurung siku 2 sampai 3. Ya, terus diminta melakukan hampiran linear, katanya nggak bisa dihampirin linear karena di X sama dengan 2 nggak terdiferensiasi, Pak, fungsinya. Apakah itu benar? Kan harusnya kalau di hampiran linear kan? Ya, dalam hal ini hampiran linear ya dia sendiri toh fungsinya sudah linear kok. Ya, Jeremiah. Iya. Jadi teorema nilai rataan apakah berlaku untuk interval segitu, Pak? Soalnya kan banyak teorema berlaku sampai 2 ini. Jadi teorema nilai rata-rata itu kan tadi mengatakan bahwa dia kontinu dari 2 tutup sampai 3. Apakah dia punya turunan? Turunannya tidak termasuk 2 kan? Turunannya 2 sampai 3. Apakah dia berarti punya... itu berlaku ya, Pak? Ya. Oke. Makasih, Pak. Ya. Untuk dari intervalnya kurung lengkung ya, Pak? Ya. Oke. Makasih, Pak. Ya. Bertanya itu hak Anda ya. Hak Anda. Jangan minta izin. Pak, saya mau bertanya gitu. Anda mau mengeksekusi hak Anda. Oke? Hak Anda untuk bertanya. Faris, kenapa kamu pegang kepala? Pusing? Enggak, Pak. Enggak lah. Oke? Nah, ya, mungkin ini bagus juga. Jadi ini sangat penting sekali ya, tadi bahwa akanlah banyak terjadi seperti ini. C-nya itu letaknya tidak tahu, tetapi terletak di dalam suatu interval tertentu,
kemudian kita ambil yang terbesar nilai ini. Karena berarti errornya lebih kecil lagi gitu dari yang nilai terbesar itu. Print. Ya. Ya. Ya, sebetulnya bisa dicet ya, tapi ya. Oke. Ya, itu saya bagi lewat chat. Oke. Saya tutup ini. Kita lihat lagi soal ini. Ya, saya kira hitung itu. Cobalah 46, 47 dan lain sebagainya ya. Buktikan bahwa ini oke. Saya kira ya, saya kira soalnya ya ini perlu bahwa kalau turunannya sama dan di dalam suatu interval, tentu dia hanya berbeda konstan ya. Ini oke. Tentu maksimum minimum segala ternyata tidak dipakai ya. Oke, anti turunan saya kira sekali lagi tidak ikut ya. Bahannya sudah berarti sudah siap untuk ikut. Mungkin nanti kita lihat cek ya. Kalau begitu kita hari Kamis sikat habis tutorial ya. Tentu saja Anda yang berkewajiban untuk mempelajarinya. Saya membantu. Nah, dalam hal itu kewajibannya Anda untuk belajar, hak Anda adalah bertanya. Oke, jadi sampai terima rata-rata. Oke, ya. Oke, jadi kita udah siap ujian. Kemudian ada soal latihan, saya mencoba itu menggunakan FHTPP 19. Sudah dicoba? Soalnya banyak ya. Ya, kamu latihan aja buat biar lancar ya pada saat ujian. Oke, pukul 11.32. Ya. Ada pertanyaan, komentar? Jadi mungkin Pak Heru kemarin sudah menyebutkan tidak, kalau turunan kedua positif, ya, jadi kalau saya punya F aksen A sama dengan 0, F double aksen A itu positif, maka tentu dapat punya turunan ya, F titik apa, maksimum atau titik minimum ini? Naura Tiara. Ya, Pak. Ini kalau F aksen A-nya 0, F double aksen A-nya positif, F-nya titik apa? Maksimum, minimum? Maksimum. Maksimum. Kenapa? Karena lebih dari 0. Nah, jadi ya. Jadi lihat Tiara. F double aksen A-nya positif. Jadi ya saya hanya di daerah tinjauan kecil saja. F aksen ini 0.
kemudian saya memperkirakan F-nya seperti apa. Oke. Nah, F double aksennya positif. F aksennya di sini 0. Grafiknya, grafik dari F aksen itu gimana? Kalau F double aksennya positif. Grafik F aksennya gimana? Nora. Cekung ke atas. Oh, cekung ke atas itu kalau dari sini ke sana. Ya, kamu juga bisa tahu ya bahwa ini cekung ke atas ini. Jadi nggak mungkin maksimum. Iya, berarti minimum ya, Pak. Iya, kalau tidak itu ini ya, tapi kurang lebih kalau mau ditinjau dari itu, kalau ini positif, F aksennya ini naik. Iya kan? Iya, Pak. Nah, kemudian grafik F-nya gimana? Grafik F-nya di sebelah kiri ini turun nih. Di sebelah kanan positif, dia naik. Jadi titik minimum. Oke, ya. Nah, Pak, sebetulnya sudah belajar dengan Pak Guru nih. Bahwa kalau turunan keduanya positif, maka maksimum. Nah, dulu Pak Guru jelaskannya gimana? Haidar. Ya, Pak. Gimana Pak Guru menjelaskan bahwa kalau turunan keduanya positif, maka dan F aksennya itu 0, maka F-nya mencapai minimum. Ya. Pak Guru. Pak Guru waktu itu jelaskannya gimana? Yang kamu ingat hanya pokoknya. Iya, Pak. Pokoknya kalau turunan kedua apa? Lebih kecil dari 0. Lebih besar. Oh iya, lebih besar. Maka dan F aksennya 0, itu titik minimum. Adalah minimum. Mengapa? Kata Pak Guru. Tidak dijelasin lebih lanjut. Oh, gitu. Ya, itu berbahaya itu. Ya. Jadi kamu belajar matematik ilmu percaya. Kalau harapan harusnya kamu harus bisa memutuskan sendiri, ya. Oke. Absen belum dibuka. Absen belum dibuka. Mungkin ya, silakan. Oke, soal tutorial sudah ada ya. Hanya bisa mengambil di info itu. Hari Kamis kita bereskan, tentu saja Anda bisa mengerjakan jauh lebih cepat. Kemudian hari Kamis kalau ada pertanyaan-pertanyaan, tentu kalau bisa soal tutorial cukup, Pak, saya tanya nomor sekian, Pak, saya tanya nomor sekian, itu jauh lebih baik dari kalau saya harus mulai dari awal gitu. Oke ya. Ada komentar? Pertanyaan? Pak, sebentar ya, Pak. Boleh. Kalau yang di TPB 19 itu sampai nanti malam kan ya Pak? Ya, sampai nanti malam buat latihan aja lah. Oke Pak. Ya. Oke. Saya stop ya. Pas itu. Ya, selamat belajar. Good luck hari Sabtu. Hati-hati. Komputer di charge Jumat malam selesai belajar.
yakinkan bahwa komputer oke, HP juga perlu di charge, takutnya kalau listrik mati, ya kan? Biar pada saat ujian semua energi, tidak hanya orangnya, tetapi juga alat-alatnya. Jumat malam jangan makan cabai, ya kan? Sebab kalau makan cabai bisa hari Sabtunya mengerjakan soalnya tidak tenang. Ya, tentu semua itu harus dipersiapkan dengan baik. Ya, oke. Sampai hari Kamis. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Banyak, Pak. Ya, ya. Oh, lupa terbuka. Ya.